Xiao Yan tersenyum dan berdiri. Dengan penolong yang hebat di sisi mereka, barisan mereka sekali lagi dengan cepat memperkuat sedikit. Haruskah mereka bertemu kelompok Feng King Er lagi? Hanya barisan ini yang bisa menekan mereka. Melihat adegan musuh ini tiba-tiba menjadi teman, semua orang selain mereka yang terlibat langsung, memiliki wajah yang benar-benar bingung. Apakah hubungan ini tidak berubah sedikit terlalu cepat? Dia bahkan mencoba mengendalikan kumalam itu. Xian melirik King Lin dan mendengus pelan. Itu adalah kesalahpahaman. Aku bisa melihat melalui bentuk sebenarnya dari seseorang. Saat itu, saya pikir Anda adalah Piton 9 tanah dalam yang tenang. Selain itu, tubuh Anda yang sebenarnya sedikit berbeda dari mereka dan sangat mirip dengan keluarga kerajaan dari suku Piton 9 tanah dalam yang tenang. Oleh karena itu, saya telah menyerang Anda. King Lin buru-buru menjelaskan ketika dia mendengar ini. Siapa yang akan menjadi hal-hal jelek tanpa kaki itu? Xian sangat tidak puas dengan King Lin membandingkannya dengan Piton 9 tanah dalam yang tenang. Dia meringkuk mulutnya sebelum dia segera berpikir bahwa wilayah pukulannya ini agak terlalu lebar. Dia buru-buru menambahkan, selain Cailin Jie. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengabaikan argumen kedua gadis ini saat dia memeluk pil binatang yang masih gemetar dalam pelukannya. Dia menyuarakan pikirannya, meskipun pil binatang ini tidak memiliki riak energi, seorang ahli yang sangat berpengalaman atau seorang alkemis masih akan dapat mengendus aroma pilnya dan menebak identitas aslinya. Iya, kenapa kita tidak membiarkan King Lin menyimpannya sekali lagi? Xiao Yi menyarankan. Binatang kecil putih salju itu tampaknya telah memahami Xiao Yi setelah dia mengucapkan kata-kata ini. Tiba-tiba menggelengkan kepalanya dengan liar. Matanya yang besar berair saat mereka melihat Xiao Yan. Cakar-cakar itu dengan erat mencengkeram pakaian Xiao Yan. Tampaknya cukup menjijikkan terhadap King Lin. King Lin tanpa sadar merasa sedikit malu ketika dia melihat masalahnya tentang binatang kecil putih salju. Xian di sampingnya akhirnya tertawa. Xiao Yan tertawa pahit saat melihat mata besar berair dari binatang kecil putih salju ini. Apakah anak kecil ini mencoba bertingkah lucu untuk dilihatnya? Batuk, serahkan padaku. Saya bisa mengisolasi aroma pil di dalam tubuhnya. Xiao Yi tiba-tiba terbatuk sedikit. Matanya yang cantik menatap tajam ke arah binatang kecil seputih salju itu. Dari sikapnya, jelas bahwa dia tidak dapat menahan serangan imut oleh orang kecil ini. Seorang wanita selalu menyukai hal-hal berbulu seperti itu. Xiao Yan tanpa sadar merasa tidak bisa berkata-kata saat melihat cara Xiao Yi ini. Tidak terduga bahwa seseorang sekuat Xiao Yi masih tidak dapat melarikan diri dari aturan semacam ini. Segera, dia hanya bisa menyerahkan binatang kecil seputih salju itu. Setelah ragu-ragu sejenak, anak kecil itu juga memasuki pelukan Xiao Yi. Itu kepala berbulu secara acak bergerak di pelukan yang terakhir, mengaduk tawa indah Xiao Yi. Hal ini menyebabkan sudut mulut Xiao Yan berkedut. Mungkinkah pil binatang ini laki-laki? Setelah menerima pil binatang, energi melompat ke jari Xiao Yi. Dia kemudian menekannya ke tubuh pil binatang. Lapisan jaring energi samar muncul dan menempel pada bulu binatang kecil itu. Dengan adhesi jaring energi ini, aroma pil yang menyebabkan seseorang merasa rileks juga benar-benar hilang. Ketika seseorang melihat ke atas dengan cara ini, pil binatang ini benar-benar sama dengan binatang kecil biasa. Kemungkinan tidak ada yang bisa menemukan identitasnya. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat ini. Dia melirik binatang kecil itu, yang sudah menyusut dalam pelukan Xiao Yi. Sudut matanya berkedut sebelum dia berbalik dan menyimpan boneka iblis langit dan banyak boneka lainnya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berbicara kepada King Lin, jaga pengawalmu itu. King Lin mengangguk setelah mendengar ini. Lampu hijau menyala di matanya, dan banyak pengawal menghilang. Mereka berubah menjadi sinar lampu hijau yang bergegas kembali ke mata King Lin. Melihat metode misterius ini, semua orang, termasuk Xiao Yan, tanpa sadar memiliki beberapa ekspresi terkejut di wajah mereka. Pupil bunga ular 3 giok hijau ini memang sangat misterius dan luar biasa. Setelah 3 pupil bunga ular giok hijau matang, sebuah ruang dapat dibentuk di dalam mata. Hal-hal yang dikendalikan olehku dapat disimpan di dalamnya. Namun, ada juga batasannya.
Batasnya hanya bisa ditingkatkan secara bertahap dengan peningkatan kekuatanku. King Lin tersenyum menjelaskan setelah melihat keterkejutan di wajah semua orang. Namun, mereka yang dikendalikan olehku secara bertahap akan melemah. Ini karena pupil bunga ular hijau 3 giok akan melahap kekuatan mereka dan memberikannya kepadaku. Kalimat King Lin berikutnya secara langsung menyebabkan kelompok Xiao Yan menghirup udara dingin. Hal ini benar-benar terlalu menakutkan. Jika dilakukan dengan cara ini, bukankah itu berarti King Lin tidak perlu berlatih? Dia hanya perlu menangkap para ahli untuk mengendalikan dan mendapatkan manfaat darinya. Ini tidak menakutkan seperti yang kalian semua bayangkan. Melahap semacam itu sangat lambat. Selain itu, dengan kekuatan saya saat ini, saya hanya bisa mengendalikan 2 bintang Douzun dan di bawahnya dan jumlahnya tidak bisa melebihi 3. King Lin menjulurkan lidah kecilnya dan berkata ketika dia melihat sikap semua orang. Selain itu, saya hanya bisa mengendalikan binatang ajaib yang memiliki garis keturunan ular. Itu tidak memiliki efek seperti itu terhadap manusia atau binatang ajaib lainnya. Paling-paling, itu hanya bisa membantu. Xiao Yan menyeka keringat dinginnya. Dia secara pribadi telah mengalami bantuan semacam ini sebelumnya. Jika bukan karena jiwanya jauh lebih kuat daripada King Lin, bukan tidak mungkin dia jatuh di tempat yang paling tidak terduga. Kekuatan King Lin saat ini hanyalah seseorang yang baru saja maju ke kelas Douzun. Itu bahkan tidak stabil. Jika dia benar-benar bertarung dengan Xiao Yan dengan kekuatan semacam ini, kemungkinan dia akan dikalahkan dalam waktu kurang dari 20 pertukaran. Namun, dengan pupil bunga ular 3 giok hijau, Xiao Yan harus memperlakukannya dengan serius. Tidak heran kekuatanmu akan meningkat begitu cepat. Xiao Yan menghela nafas. Saat itu, King Lin bahkan bukan Douzun. Namun, dalam waktu kurang dari 10 tahun, dia sudah mencapai tahap seperti itu. Tingkat pelatihan yang begitu cepat bahkan menyebabkan Xiao Yan merasa malu. Ini disebut kecepatan. Meskipun Xiao Yan menghela nafas secara emosional melalui mulutnya, Xiao Yan juga mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa mereka yang mirip dengan King Lin kemungkinan tidak akan melebihi 10 orang di seluruh benua. Hal alami yang sangat langka seperti pupil bunga ular 3 giok hijau bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki semua orang. Memang layak menjadi mata misterius teratas di dunia. Itu sangat kuat sehingga menyebabkan seseorang gemetar. Tian Huo Zunse juga menghirup udara. Hatinya terasa tidak enak. Dia, sebagai orang tua, telah berlatih keras selama bertahun-tahun. Namun orang lain telah menyusulnya setelah pelatihan selama kurang dari 1 dekade. Siapapun akan merasa agak tidak seimbang di dalam hatinya. Xiao Yan tertawa pahit setelah melihat semua orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Dia melambaikan tangannya dan berkata, benda ini adalah sesuatu yang dimiliki seseorang sejak lahir. Tidak ada gunanya iri. Ayo. Kita harus menuju ke aula utama. Jika tidak, semua harta akan menjadi milik yang lain jika kita datang terlambat. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Mereka menarik rasa iri mereka di dalam hati mereka. Setelah melakukan beberapa persiapan, mereka mundur dari ruang pil yang sepi ini. Pada saat ini, ada semakin banyak ahli yang bergegas ke tingkat ketiga aula pil ini setelah mendengar beberapa rumor. Beberapa ruang pil sering memancarkan beberapa suara pertempuran serta kutukan. Jelas, mereka mulai bertarung karena harta karun yang ditemukan. Sebagian besar ruang pil yang tersisa pada dasarnya telah digeledah. Oleh karena itu, Xiao Yan juga tidak tertarik untuk mencari mereka lagi. Bagaimanapun, dia sudah mendapatkan harta terbesar di dalam aula pil ini. Segala sesuatu yang lain tidak penting. Oleh karena itu, kelompok Xiao Yan tidak terus tinggal di tempat ini. Mereka langsung mencari jalan untuk pergi. Setelah itu, kelompok mereka membawa pil binatang yang berharga, yang dapat menyebabkan mata yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hijau, dan pergi. Mereka secara alami menarik cukup banyak tatapan di sepanjang jalan. Beberapa mata berhenti sejenak pada pil binatang di pelukan Xiao Yi tetapi tidak ada yang bisa mengidentifikasi identitas sebenarnya dari hal-hal kecil ini. Liniup menakutkan dari kelompok Xiao Yan, bahkan mereka yang memiliki penglihatan yang cukup baik tidak akan dengan bodohnya menghentikan mereka. Kelompok itu berhasil keluar dari aula pil dan melihat jalur persimpangan. Mereka sedikit tertegun sejenak. Sisa-sisa ini terlalu besar. Tidak mudah untuk menuju ke aula utama. Saya akan memimpin.
Saya telah menemukan peta kasar di dalam sisa-sisa dan tahu di mana aula utama berada. King Lin di sampingnya tertawa saat melihat Xiao Yan bingung. Xiao Yan menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia mengangguk. Gadis kecil ini memang bintang keberuntungan. Dia sudah benar-benar berbeda dari pelayan wanita muda saat itu. King Lin tersenyum ketika dia melihat ini. Dia mengidentifikasi posisi mereka dan jari-jari kakinya menekan tanah. Setelah itu, sosoknya yang cantik dengan lembut bergegas keluar. Kelompok Xiao Yan dengan cepat mengikuti dari belakang. Komplikasi interior sisa-sisa kuno telah melebihi harapan Xiao Yan. Dia mengikuti di belakang King Lin. Koridor yang melilit itu secara langsung menyebabkan seseorang merasa seolah-olah seseorang telah memasuki labirin. Untungnya, perasaan semacam ini berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih sebelum pandangan di depan melebar. Tubuhnya sekali lagi mengisi jarak ke depan. Sebuah aula tua yang sangat besar akhirnya muncul di depan pandangan semua orang. Aula besar ini berwarna kuning perunggu. Jumlah tahun yang tak terhitung jumlahnya telah menyebabkan kuning perunggu ini muncul lebih dalam. Aura kuno menyebar dari setiap lempengan batu, menyebabkan seseorang merasakan perubahan yang telah tenang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aula besar itu sangat luas. Seseorang yang berdiri di dalam seperti semut. Bagian tengah aula besar ada 10 kelompok cahaya besar. Kelompok cahaya ini ditangguhkan di udara. Orang bisa samar-samar melihat beberapa gulungan seperti benda di dalam cahaya yang menyilaukan itu. Jantung kelompok Xiao Yan berdebar kencang saat mata mereka melihat kelompok cahaya ini. Mungkinkah ini yang disebut teknik Dou kelas Tian? Mata Xiao Yan menyapu gugusan cahaya yang memancarkan semacam tekanan misterius. Tiba-tiba berhenti di tengah 10 kelompok cahaya. Ada kursi batu di tempat itu. Di kursi batu ada kerangka putih yang benar-benar giok. Tangan kerangka membentuk segel saat duduk. Kerangka elit Dou Sheng. Mulut Xiao Yan langsung terasa sedikit kering saat melihat kerangka itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang elit Dou Sheng. Meskipun sudah hanya satu set tulang, tekanan yang datang dari dalam tulang-tulang itu sangat berat, menyebabkan kelompok Xiao Yan merasakan tekanan. Ini adalah aula utama sisa-sisa. King Lin berkata dengan lembut. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya beralih dari kelompok cahaya dan tulang dan melihat ke tengah aula besar yang luas. Cukup banyak orang sudah berdiri di sana. Selain itu, semua aura mereka kuat. Xiao Yan juga sekali lagi melihat kelompok Feng King Er di antara mereka. Hei, mereka sangat cepat tiba. Senyum dingin tanpa sadar melintas di wajah Xiao Yan saat melihat angka-angka ini. Sosok manusia berdiri berserakan di sekitar aula besar yang luas. Selain sejumlah kecil penjaga tunggal, sebagian besar orang yang tersisa semuanya berasal dari fraksi yang memiliki reputasi cukup hebat di Central Plains. Ini termasuk suku iblis Phoenix Surgawi, Pavilion Petir Angin, Lembah Sungai Es, Lembah Api yang Membakar dan faksi lainnya. Semuanya sudah ada di sini. Tampaknya target mereka cukup jelas. Mereka semua langsung bergegas ke tempat ini setelah memasuki sisa-sisa peninggalan kuno. Kelompok Xiao Yan secara alami segera menarik perhatian sejumlah orang saat mereka memasuki aula besar. Banyak mata yang berhati-hati, penuh dengan permusuhan atau keramahan sedang ditembak. Xiao Yan tersenyum menghadapi tatapan ini. Matanya melirik ke tempat di mana Feng King Er berada. Yang terakhir menatapnya dengan cara yang gelap dan serius. Kemungkinan mereka masih ingat kerugian besar yang mereka derita di dalam penghalang spiritual binatang tadi. Senyum dingin muncul di sudut mulut Xiao Yan saat melihat adegan ini. Dia memimpin semua orang dan perlahan berjalan ke aula besar di depan banyak tatapan. Setelah itu, dia menghentikan langkahnya di dalam aula besar. Setelah masuk ke aula besar, Xiao Yan akhirnya menemukan bahwa selusin tokoh manusia duduk di sekitar kursi batu yang menjulang tinggi. Sosok manusia ini berwarna abu-abu batu. Mereka muncul seperti patung batu dari jarak yang sangat jauh. Kedua mata mereka tertutup rapat. Mereka telah mempertahankan sikap mereka ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun demikian, tubuh selusin patung batu ini menyebabkan semua orang takut berada dalam jarak 100 kaki dari kursi batu. Boneka? Xiao Yi dengan lembut berseru kaget saat melihat status batu ini seperti sosok manusia yang tidak memiliki kehidupan. Iya. Selain itu, mereka kemungkinan boneka kelas tinggi.
Perasaan seperti ini mirip dengan boneka iblis langit. Jika saya menebak dengan benar, selusin boneka ini memiliki kekuatan kelas Douzun. Ekspresi serius juga melintas di mata Xiao Yan. Boneka-boneka ini mungkin tidak bergerak pada saat ini, tetapi ini hanya karena mereka tidak diaktifkan. Orang bisa membayangkan pembunuhan sengsara yang ganas dan kejam seperti apa yang akan terjadi jika boneka-boneka ini diaktifkan. Ekspresi kelompok Xiao Yi sedikit berubah ketika mereka mendengar ini. Lebih dari selusin Douzun. Bahkan jika lineup semacam ini bisa diselesaikan oleh para ahli yang hadir, kerugian yang akan mereka derita juga akan cukup besar. Memang layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit Dou Sheng jika mereka bertarung. King Lin juga memiliki wajah terkejut. Barisan semacam ini bahkan menyebabkan dia gemetar. Semua orang harus berhati-hati nanti. Jangan pisahkan. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia mengingatkan. Setelah itu, dia menoleh. Senyum dengan cepat muncul di wajahnya. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah tertentu. Xiao Yi dan yang lainnya menoleh. Itu sebenarnya kelompok dari lembah api yang membakar. Teman muda Xiao Yan. Datang tepat waktu lebih baik daripada tiba lebih awal. Segel di tempat ini menjadi semakin lemah. Kemungkinan itu akan segera hilang. Tang Zhen tersenyum saat melihat Xiao Yan. Dia memimpin para ahli dari lembah api yang membakar dan tersenyum berbicara dengan Xiao Yan. Kepala Lembah Tang, mungkinkah ini niat dari perjalanan ini? Mengapa ada 10 dari mereka? Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Kemungkinan dia memiliki hubungan terbaik dengan lembah api yang membakar di antara mereka yang hadir. Yang lainnya adalah mereka yang hadir, hanya suku Iblis Phoenix, Paviliun Petir Angin dan Lembah Sungai Es yang memiliki permusuhan dengannya. Jumlah para ahli dari ketiga pihak ini paling banyak akan sama dengan pihaknya. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang jika mereka bertarung. Aku lupa bahwa kamu saat ini tidak lagi sendirian. Tang Zhen melirik orang-orang di belakang Xiao Yan. Desahan emosional juga melintas di matanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa mengatakan betapa menakutkannya barisan kelompok Xiao Yan. Jika suku Iblis Phoenix, Paviliun Petir Angin dan Lembah Sungai Es tidak bergandengan tangan, kemungkinan tidak satu pun dari mereka bisa melawan kelompok Xiao Yan sendirian. Yang terkuat di sini bukanlah faksi. Ada sejumlah individu yang tidak diketahui yang datang setelah mendengar kabar tentang sisa-sisa ini. Sebagian besar dari orang-orang ini memiliki beberapa keterampilan. Meskipun kohesi mereka tidak sebesar faksi, kekuatan bertarung mereka cukup besar. Mereka juga karakter yang kejam dalam hal menyambar. Xiao Yan tersenyum. Dia telah bertemu cukup banyak pencari harta karun yang kuat di sepanjang jalan. Meskipun orang-orang ini biasanya tidak akan menyinggung faksi-faksi besar ini tanpa alasan, di bawah daya pikat teknik Dou kelas Tian, semua ketakutan dan pengekangan mereka akan hilang. Lagi pula, jika mereka benar-benar berhasil mendapatkan teknik Dou kelas Tian, mereka, sendirian, bisa langsung bersembunyi di pegunungan yang dalam dan luas. Siapa yang bisa menemukannya? Tang Zhen juga tersenyum ketika mendengar ini. Tatapannya beralih ke 10 kelompok cahaya di tengah aula besar. Pada saat ini, cahaya di sekitar klaster ini menjadi semakin lemah. Jelas, itu karena segel itu kehilangan efeknya. Teman muda Xiao Yan, bisakah Anda membedakan gulungan mana dalam 10 kelompok cahaya ini adalah teknik Dou kelas Tian? Mata Xiao Yan sedikit menyipit saat mendengar kata-kata Tang Zhen. Kekuatan spiritual di antara alisnya menyebar. Setelah merasakan sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, segel itu telah sepenuhnya memblokir semua penyelidikan. Mengingat kekuatanku, bagaimana aku bisa melihat melalui sesuatu yang ditempatkan oleh elit Dou Sheng? Dengan hal-hal yang berkembang dengan cara ini, kita hanya bisa melihat siapa yang beruntung. Tidak cukup untuk memiliki keberuntungan yang cukup. Ada begitu banyak orang dengan niat jahat di sini. Ini akan menjadi kentang panas ketika mendarat di satu tangan. Seseorang malah akan menjadi musuh bersama semua orang. Kata Tang Zhen sambil tertawa. Xiao Yan berpikir keras dan mengangguk. Tempat ini pasti akan menjadi sangat kacau dalam beberapa saat. Kita mungkin bisa bergandengan tangan jika terjadi situasi yang tidak terduga. Tang Zhen melirik ke arah lembah sungai es. Setelah itu, dia menyapu matanya ke boneka duduk itu, yang tampaknya telah memasuki tidur, dan berkata,
Xiao Yan tersenyum sedikit dan mengangguk. Lembah api yang membakar kuat. Selain itu, dengan penglihatan Xiao Yan saat ini, dia secara alami bisa melihat melalui kekuatan Tang Zhen. Bintang 5 Douzun atau lebih. Dia bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan kepala lembah-lembah sungai es, Bing Hizunze dan tidak akan kalah dengan hantu tua Zai Xing dari Aula Jiwa. Xiao Yan secara alami sangat bersedia membentuk aliansi dengan seorang ahli tingkat ini. Bagaimanapun, saat ini dia dihadapkan dengan musuh dari berbagai front. Itu selalu baik untuk memiliki penolong lain. Selain itu, berhati-hatilah dengan boneka-boneka itu. Tang Zhen membelai janggutnya dan tiba-tiba berbicara dengan lembut, jika saya menebak dengan benar, boneka-boneka ini akan terbangun ketika segel dibuka. Pada saat itu pasti akan menjadi pertempuran berdarah yang sangat kacau. Mata Xiao Yan sedikit menyipit saat dia mengangguk dengan lembut. Situasi saat ini cukup rumit. Tidak hanya tidak perlu berhati-hati terhadap beberapa lawan tetapi seseorang harus tetap berhati-hati terhadap boneka misterius dan kuat ini. Jika seseorang ceroboh dan akhirnya jatuh di tempat yang paling tak terduga, itu benar-benar akan menjadi kasus tidak dapat menyuarakan kepahitan seseorang. Namun, untuk saat ini, mari kita tunggu sampai segelnya hilang. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Xiao Yan tersenyum sedikit saat mendengar desahan lembut ini dari Tang Zhen. Matanya menyapu tatapan yang hadir. Akhirnya, tiba-tiba berhenti di kerangka di kursi batu. Sebuah pikiran melintas di hatinya. Memperbaiki tubuh Yao Lao membutuhkan tulang seorang ahli. Kerangka Dou Sheng ini masih cukup lengkap. Jika itu bisa digunakan sebagai tubuh, bisakah itu membantu Yao Lao maju ke kelas Dou Sheng? Jika Yao Lao benar-benar bisa menjadi elit Dou Sheng, mereka tidak perlu lagi takut pada aula jiwa di masa depan. Selain itu, kekuatan pavilion bintang jatuh juga akan langsung mencapai tingkat menara pil. Itu akan memiliki modal untuk benar-benar bersaing melawan aula jiwa. Jika memungkinkan, aku bisa mencoba melihat apakah aku bisa merebut kerangka itu. Kilatan berkedip di mata Xiao Yan. Hatinya juga menaruh perhatiannya pada kerangka itu. Selama waktu mereka menunggu segel menghilang, beberapa ahli dan faksi juga terus tiba di aula besar ini. Dengan meningkatnya jumlah ahli yang tiba di tempat ini, suasana di dalam aula besar menjadi sedikit tegang. Semua orang sadar bahwa dalam beberapa saat, mereka yang masih tersenyum dan menyapa beberapa waktu yang lalu akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Di bawah suasana seperti ini, beberapa faksi yang memiliki hubungan satu sama lain atau beberapa ahli yang akrab satu sama lain mulai berkumpul dengan tenang. Di tempat yang kacau seperti itu, kemungkinan tidak mungkin mendapatkan harta karun hanya dengan mengandalkan kekuatan satu orang. Semakin banyak ahli hadir di dalam aula besar. Hal ini menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar sedikit mengernyit. Dia melemparkan ekspresi ke arah kelompok Xiao Yi dan mereka mulai secara bertahap bersandar lebih dekat satu sama lain. Semua hati mereka mulai menjadi lebih berhati-hati. Banyak tokoh tergesa-gesa terus bergegas menuju aula besar. Meskipun ada semakin banyak orang di dalam aula besar, itu masih sangat sunyi. Suasana yang menekan menyebabkan cukup banyak orang berkeringat dingin. Dou Qi memancar melalui setiap bagian tubuh mereka. Setiap keributan kecil dan Dou Qi akan diaduk, meletus menjadi kekuatan mematikan yang mengejutkan. Tangan Xiao yang dimasukkan ke lengan bajunya. Matanya sedikit tertutup saat kekuatan spiritualnya menutupi bagian dalam aula besar ini. Namun, hal yang menyebabkan dia merasa sedikit aneh adalah dia belum menemukan ahli dari aula jiwa. Mungkinkah mereka tidak terlalu tertarik pada sisa-sisa kuno ini? Orang-orang ini selalu datang ketika ada harta karun. Mengapa? Gumaman di dalam hati Xiao Yan belum muncul saat ekspresinya tiba-tiba berubah. Matanya yang sedikit tertutup tiba-tiba terbuka. Tepat ketika dia membuka matanya, tawa aneh berubah menjadi gelombang sonik tajam yang muncul baik dekat maupun jauh saat bergema di aula besar ini. Ceka-ceka, sepertinya aku belum terlambat kali ini. Niat membunuh melonjak di dalam hati Xiao Yan saat mendengar tawa aneh yang agak akrab ini. Apakah mereka akhirnya tiba? Iblis tua Zai Xing.